Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan sangat gembira kita bertemu kembali di acara Dokter Talk di ruangan yang sangat penuh energi dan juga sangat akan penuh dengan ilmu. Dan kami semua mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dari berbagai kota. Ada sekitar berapa ini ya, seratusan lebih ya teman-teman. Kita akan mulai lagi acara ini sebentar lagi. Dan kita sangat bersyukur karena beberapa saat kemarin Dokter Talk sempat tidak ada terbit mengunjungi Anda semua. Dan pada malam hari ini saya mohon izin untuk membuka dengan resmi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi, Om Santi, Om. Dan juga Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terutama untuk rekan-rekan yang sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa, saya mengucapkan dan kami semua mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan semoga puasanya nanti diberikan kelancaran dan semua Anda diberikan sehat semua. Oke teman-teman, siapa yang pada malam hari ini sudah siap untuk belajar, mohon ketekan untuk kesiapan kita. Dan juga supaya Dr. Raden Setio Budi Prayitno yang selalu setia menemani kita juga bersemangat. Saya tahu beliau baru saja pulang dari Bandung menuju rumahnya sampai Bogor, dan sudah rindu kita untuk mendengarkan paparan beliau, mendapatkan pengertian baru mengenai cara sehat baru, cara sehat transdermal. Mari ketikkan angka 45 untuk menyambut dokter kita, dan di belakang layar saya dibantu seperti biasa oleh Pak Muhammad Taufik, seorang dosen dari Lombok, dan juga seorang mahasiswa Indigo Rekaya dari Jakarta. Dan istimewanya teman-teman, pada hari ini saya juga dibantu oleh Dr. Herni dari Manado. Mari ketikkan angka 45 untuk dokter dan juga teman-teman yang ada di belakang layar teman-teman. Angka 45, 45, 45. Sambil saya putarkan lagu sebagai upaya kita untuk memompa semangat kita bisa siap belajar pada malam hari ini, di mana betul-betul sudah ada kerinduan karena beberapa kali kita tidak sempat bertemu. Mari kita ketikkan angka 45 yang banyak, dan kita dengarkan lagu ini. Lagu yang selalu mengingatkan pada semangat kita untuk bagaimana produk-produk One More menyentuh hidup kita mempunyai semangat dan punya cara yang baru. 45 yang banyak teman-teman. 45, oh ada Bu Lucia dari kota mana ini ya, Bu Lucia ya. Lalu ada juga oke, dari Bu Agustina, Bu Lucia, Pak Asikin dari Jayapura, Bu Junita, Pak Paulus dari Kupang ya, sahabat saya. Ada juga Pak Prestiono dari Bogor, ada Bu Riana, ada Om Sultan, wow, dari Sabang sampai Merauke, Dr. Herni dari Manado, juga tulisan angka 45. Luar biasa semangatnya. Silahkan untuk undang teman-teman Anda. Semoga kita semakin banyak yang hadir dalam pertemuan ini. Oke, saya kira semangatnya sudah membara ya teman-teman. Teman-teman apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan juga mempunyai semangat untuk berbagi kepada yang lain. Nah, perkenalkan, mungkin beberapa teman masih baru join di ruangan ini, acara yang selalu kita selenggarakan harusnya tiap Jumat, tapi kemarin sempat libur Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Julius Widiantoro, seorang profesional di bidang training dan juga packaging consultant dengan beberapa klien di fast moving consumer goods dan terutama juga di bidang farmasi. Dan saya sangat senang pada hari ini diperkenankan atau diizinkan oleh perusahaan untuk membantu Dr. Setio berbagi ilmu tentang transdermal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin sempat off acara Dokter Talk karena kami sekitar 300 orang itu ada acara di Turki, di Istanbul. Acara apa Pak Julius? Acara untuk melihat betapa produk-produk yang sudah kita kenal ini memang benar-benar ada di sana. Kita tahu ya, di belakang produk-produk kita ini selalu ada sertifikasinya yang luar biasa.
Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Karena nanti ini ada relevansinya Bapak Ibu. Ada logo WHO, ada logo FDA, ada logo paten Turki dan lain sebagainya. Saya tidak begitu percaya awalnya, meskipun tidak merasakan manfaatnya. Nah, pertengahan bulan ini, bulan kemarin ya, karena sudah menginjak bulan April, saya bersama 300 orang berkesempatan untuk menengok kantornya langsung Bapak Ibu. Dan ternyata kantornya ada dan megah sekali. Di tengah-tengah hujan salju kita ke sana. Dan kita menikmati double WOW kalau bahasanya Mas Arsyad. WOW yang pertama, karena kita ada dalam acara Vision Day, acara yang sangat bergairah, ada sekitar 8.000 orang, dan Indonesia diwakili 300 orang, yang tadi kalau Anda lihat videonya itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Halo Halo Bandung, kebiar-kebiar, pokoknya luar biasa di sana. Dan WOW yang kedua, 9 hari berikutnya kita berjalan-jalan antara lain ke Kapadokia. Dan ternyata yang dibilang bahwa di tempat yang romantis, betul Bapak Ibu, indah sekali. Dan saya doakan Anda semua nanti juga bisa berkesempatan untuk berkunjung ke Istanbul, menengok Turki, menengok kantor kita, dan juga ikut ke Kapadokia yang indah. Siapa yang mau tuliskan angka 9 Bapak Ibu yang ingin ke sana. Ya, coba saya pengen lihat semangatnya ini malam ini ya. Siapa yang ingin mengunjungi kantor kita di Istanbul? Ya, oke. Banyak sekali Bu Indri, ada Pak Rahman, ada Pak Taufik juga. Oh, Pak Taufik belum ternyata ya. Oke, lalu ada, wow, cepat sekali saya tidak bisa baca satu persatu Bapak Ibu. Nah, oke. Saya sangat bersemangat karena apa? Karena selama saya di Turki, tiap pagi saya mengamati Bapak Ibu. Tiap pagi mengamati. Wajahnya itu teman-teman itu semua 300 orang itu gembira semua. Di luar salju, tapi di dalam hotel kita menikmati kehangatan. Dan yang menarik Bapak Ibu, selain teman-teman semua yang berwajah ceria, ada yang wajah glowingnya, wajah aura gembiranya itu extra power. Terutama mereka yang hadir berpasangan. Siapa itu? Ada Pak Mustaqim dengan Ibu Nur, ada Om Hendra Aziz dengan istri, dengan Bu Justina, lalu ada Pak Bowo dan Bu Lia, ada juga, aduh siapa lagi ya? Ada Bu Bidan Lia sama Pak Haji Udin dari Tanjung Balai. Kalau pagi, sarapan kok wajahnya bersinar-sinar. Nah, apa rahasianya? Ternyata pas sarapan itu, Bu Lia mengeluarkan ini Bapak Ibu. Mengeluarkan produk PNG sambil sarapan di negara yang sangat maju di Istanbul, di Hotel Bintang 5, dan juga sambil melakukan live show lewat FB Live yang diceritakan antara lain adalah PNG dan Gentleman Night sama Ladies Night. Nah, ternyata itu saya kira rahasianya. Wajah berbinar-binar itu di luar udara dingin, kita di hotel berbintang 5, suasananya hangat dan nyaman, dan boleh berdua selama 8 hari, teman-teman. Pasangan-pasangan itu, suami istri itu wajahnya begitu berbinar-binar. Dan malam hari ini, teman-teman yang mungkin belum paham kekuatan produk Ladies Night dan Gentleman Night akan dibantu oleh Dr. Setio untuk memahami apa sih kekuatannya, keistimewaan dua produk ini. Ya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit, memutarkan satu video, bahwa video ini menerangkan cara kerjanya, cara kerja transdermal. Saya minta bantuan operator untuk menayangkan video cara kerja transdermal yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Setio. Sambil menunggu operator menyampaikan, oke, ternyata cepat sekali operator kita. Silakan. Transdermal Patch adalah sistem penghantar obat yang inovatif untuk memudahkan pengiriman berbagai bahan-bahan medikal aktif
Terima kasih Bapak Ibu. Di luar sana itu sudah dikenal bahwa ada elemen-elemen atau nutrisi-nutrisi yang sangat membantu kita. Ada red Korean ginseng, ada pasak bumi, dan sebagainya. Tapi bagaimana cara memasukkannya ke dalam tubuh kita sehingga bermanfaat buat tubuh kita? Inilah teknologi terbaru transdermal delivery system. Dan saya tidak sabar lagi untuk segera belajar dari seorang yang memang ahli dalam bidang ini, yang secara resmi menjadi produk expertnya, pelatih kita, untuk memahami lebih lanjut. Nah, siapa Dr. Setio yang akan menemani kita? Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana mendapatkan rahasia keharmonisan rumah tangga. Olahraga malam makin berkualitas dan tentu saja juga makin berkuantitas. Kita akan dibantu untuk memahami produk unggulan kita bersama Dr. Setio. Mari kita sambut Dr. Setio masuk dalam ruangan ini dengan mengetikkan angka 9, Bapak Ibu ya. 999. Silahkan Dr. Setio. Terima kasih Pak Julius, luar biasa ini. Angka 9-nya dari, saya nggak bisa baca satu persatu karena cepat sekali ini. Saking cepatnya dok. Ya, saking cepatnya, berarti sedemikian semangatnya Pak Julius. Saya bangga banget sekali ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita semua. Pertama, kepada Pak Julius dan teman-teman semua 300 orang yang istimewa mewakili Merah Putih, mewakili Republik kita, harusnya kita juga ikut bangga. Karena ini adalah satu prestasi. Saya melihat Division Day itu adalah pestanya Indonesia. Boleh tepuk tangan, boleh chatting, saya terserah, tapi ini memang luar biasa. Satu kebanggaan dari Indonesia bisa di kancah internasional, ternyata jadi kebanggaan. Mudah-mudahan ke depan lonjakan ini, sekali lagi lonjakan, karena awalnya hanya beberapa orang, hanya beberapa puluh orang, tapi kemudian sekarang mencapai 300 orang, dan pasti akan melonjak lebih tinggi lagi berapa orang yang istimewa yang akan hadir dalam acara-acara baik Vision Day maupun acara lain dari yang diselenggarakan oleh One More International. Selamat sekali lagi. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf, saya belum mandi. Saya belum mandi karena saya baru datang dari Bandung. Perjalanan saya dari Sanbi Pharma. Tadi perjalanan saya minta setengah hari. Jadi setelah sholat Jumat saya langsung menyusuri perjalanan. Tapi ternyata dari mulai kilometer 66 saja masuk ke Cikampek itu sudah tersendat dan sudah dilihat di Google Map-nya itu udah lebih dari 1 jam. Jadi 1 jam 22 menit sudah mulai buntu di sana. Sehingga saya baru sampai, dan alhamdulillah ketika chatting melalui WA dari Pak Julius, Zoom sudah dibuka, saya sudah bisa menjawab, saya sudah siap. Kemudian mohon maaf lahir batin bagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang mungkin hari ini sudah persiapan untuk besok berpuasa, atau sebaliknya mungkin besok Sabtu dan hari Minggunya kita sudah berpuasa, atau apa yang dilakukan ini adalah satu anugerah buat kita semua. Dan
korelasinya pasti sama. Saya ingin menempatkan konteks belajar kita ini atau silaturahmi hari ini. Kalau belajar berarti bukan cuma Bapak Ibu teman-teman ya, Pak Julius mohon saya nggak mau disebut ahli. Saya ahli belajar ya. Saya tidak mau tua. Saya tidak mau tua. Saya lahir 63, jadi sekarang udah mau masuk 59. Tapi saya tidak mau dipanggil tua karena saya pengen belajar terus-terusan. Nah, demikian juga dengan transdermal, ini luar biasa. Tapi ada satu kata kunci tadi dari video, mohon disimak lagi atau disimak berulang-ulang teman-teman. Di sana dinyatakan, sekali lagi, di sana dinyatakan nutrisi. Tolong keyword itu dipegang. Jadi jangan pernah punya lagi, ini kadang-kadang teman-teman nih, tiba-tiba chatting ke saya, Dok, ada kasus begini-begini, apakah begini, apakah bisa dengan ini? Selalu orientasinya masih di obat. Selalu orientasinya masih di medis. Paracetamol menurunkan demam. Antibiotik sebagai antimikrobial atau membunuh bakteri, virus, dan sebagainya. Kolesterol nanti ada antikolesterol. Itu adalah medis. Jadi kalau kita simak sekali lagi kalimat dari one more-nya, itu nutrisi. Tolong renungkan baik-baik. Jadi jangan pernah bertanya lagi, apalagi bertanya ke saya malas jawabnya nanti. Dok, bisa nggak buat ini? Dok, ada kasus begini, bisa nggak? Karena bicaranya nutrisi. Jadi pola pikir kita beda. Nanti yang dari medis, dokter Herni, nanti dokter siapapun, pokoknya yang paham betul-betul atau yang memahami, karena bukan dokter saja yang paham ke sana. Ada yang namanya clinical nutrisi. Beda, bukan ahli gizi seperti hanya ahli gizi yang ada di dapur, karbohidrat berapa, lemak berapa, protein berapa, dan seterusnya. Bukan. Clinical nutrisi itu adalah satu keahlian yang bisa betul-betul memberikan suatu jaminan bahwa nutrisi yang akan dikonsumsi, bahwa nutrisi yang akan diberikan kepada pasien atau kepada klien, itu akan meningkatkan nilai klinisnya seseorang. Kalau orang itu sakit berarti akan berubah. Kalau orang itu tidak optimal sehatnya, ketika diberikan nutrisi yang mengandung nilai nutrisi klinis, maka dia akan naik. Jadi berbeda. Saya kebetulan pernah hadir dalam satu internasional kongres mengenai clinical nutrisi di Bangkok, dan itu luar biasa pembicaraannya. Jadi sangat berbeda dengan medis. Sekali lagi, sangat berbeda dengan medis. Nah, one more menggabungkan antara kehebatan teknologi dan mendapatkan partikel sebagai nutrisi, kemudian didelivery dengan transdermal. Nanoteknologi, wave teknologi, atau teknologi gelombang, itu akan sangat luar biasa. Itu pendahuluan dari saya. Kemudian materi hari ini saya tidak tahu, saya tidak kompromi dulu sebetulnya sama Pak Julius, tapi saya tiba-tiba saja kenapa kita tidak bahas mengenai ladies and gentlemen. Ini yang harus kita simak sama-sama. Mudah-mudahan materi ini jadi bahan kita bisa diskusikan, karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya belajar. Saya bukan mengajar, saya bukan sharing seperti halnya orang menyatakan demikian, tapi betul-betul kita belajar bareng-bareng. Sudah ditunggu materi yang sudah ditunggu-tunggu, dokter. Amin, ya Rabbal Alamin. Ditunggu-tunggu banyak orang ini. Amin, amin. Pak Julius, apa ini manfaatnya, bagaimana caranya, dan tapi saya yakin teman-teman juga banyak yang sudah merasakan manfaatnya, apalagi yang saya ceritakan tadi waktu di Turki itu. Wajah pasangan-pasangan yang datang itu berbinar-binar. Dan sayangnya saya belum membawa pasangan, Dok. Pasangan saya adalah Pak Frans Tatak. Oke, silakan Dok. Materi sudah kelihatan, silakan, sudah muncul di layar. Sudah terlihat ya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah kalimat yang mungkin muncul di pasangan ketika mohon maaf ya, saya dapat info sampai -5 soalnya di sana. Mungkin ini kalimat. Ada yang meminta loh. Meminta one more. Meminta sekali lagi, minta lagi karena adanya ladies maupun gentlemen. Ini yang harus kita simak betul-betul. Saya nggak tahu nantinya, mungkin bisik-bisik atau gimana, tapi pasti paling tidak ini memang satu pembicaraan yang lengkapnya one more ronde. Satu ronde lagi gitu. Pasti ada yang minta lagi Pak Julius, teman-teman sekalian. Tapi entah itu ladiesnya, entah itu gentleman yang minta, ibu atau bapaknya yang minta, tapi itu pasti keluar.
karena memang dahsyat. Tapi sebelumnya saya minta izin kepada Bapak Ibu sekalian, coba kita simak lagi apa sih perbedaan antara pria dan wanita. Ya, kalau kita ngelihat dari sini seluruh organnya, sekali lagi seluruh organ dari jantung, otak, paru-paru, liver, ginjal, lambung, kemudian limpa, ginjal, usus, gigi bahkan usus besarnya di sini usus kecil, usus besar, kemudian tiroid, bladder, kemudian juga pankreas. Yang membedakan dua ini. Yang satu adalah pria, di sini adalah ada testis, penis, dan seterusnya dengan eksternal organ reproduktifnya. Kemudian wanita. Wanita tentunya adalah konsentrasi pada ovarium dan rahimnya. Jadi perbedaannya hanya di sini. Ada dua target yang berbeda. Jadi pada prinsipnya sama. Target terakhirnya yang membedakan, baik secara internal maupun secara eksternal. Pria dan wanita. Organ reproduksi internalnya berbeda, organ reproduksi eksternalnya berbeda. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk berpasangan. Dan itu untuk kebahagiaan. Meskipun kalimatnya keluar lagi, one more lagi. Nah, itu di luar saya. Jadi sekali lagi, ini yang membedakan. Sekali lagi, ketika bicara bladdernya atau vesika urinaria atau kandung kemih sama, tidak ada perbedaan. Tapi kemudian, anatomi yang lain, seorang pria, itu mempunyai kelenjar tambahan, yaitu prostat. Dan ada alat yang lebih panjang, Mr. P. Sementara uretra yang ada di wanita tentunya pendek. Ini memberikan satu konsekuensi penuh. Ada konsekuensinya antara wanita dengan pria yang berbeda. Ginjal sama, anak ginjal sama. Nah, yang menarik lagi adalah ketika kita bertambah usia, sekali lagi, ketika kita bertambah usia, maka kedua hormon, baik estrogen maupun testosteron akan mengalami penurunan. Jadi artinya apa? Kita tidak ingin melihat sengaja atau tidak sengaja, jelek atau tidak, tapi memang mengalami hal alami seperti ini. Jadi bagaimana kita harus bisa bertahan atau mempertahankannya, itulah PR kita sama-sama. Sekali lagi, PR kita sama-sama artinya adalah bukan PR Dr. Setiolo, bukan Pak Julius atau siapapun, atau Departemen Kesehatan, atau dokter, tidak. Tapi PR kita bersama. Jangan pernah bersandar, jangan pernah menyerahkan ke orang lain. Nah, tadi saya sudah menyebutkan estrogen dan testosteron. Di wanita, estrogen dominan. Di pria, testosteron dominan, tapi pada dasarnya sama. Mungkin yang diributkan hanya menopause. Nah, ini kadang-kadang dilewatkan nih. Andropause tidak pernah dibahas sama sekali. Jadi mohon maaf sekali lagi, pada pria pun sama. Orang yang tidak, sekali lagi, tidaknya banyak nih. Tidak ereksinya kuat, disfungsi ereksi, dan seterusnya. Itu udah cenderung, udah ke andropause-nya ada. Artinya adalah tadinya harusnya tinggi, testosteronnya tapi rendah. Demikian juga dengan wanita. Nah, ini adalah konsekuensi. Sekali lagi, PR untuk bisa kita optimalkan, atau kita harus dalam posisi yang optimal, kitanya, bukan cuma sistem hormonal kita, tapi secara keseluruhan, maka itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab kita bersama. Nah, hal yang sama, sekarang ini gambarannya jelas, hipotalamus yang mempengaruhinya, kemudian pituitary gland atau hipofise yang dipengaruhi oleh hipotalamus, maka akan keluar hormon yang sama nih. Luteinizing hormon dan follicle stimulating hormon dari hipofise, jadi hormon yang sama. Targetnya berbeda. Ketika berbicara laki-laki, maka targetnya adalah testosteron dan kemudian bicaranya adalah sperma. Kalau ini sudah mencukupi, maka ada feedback mechanism. Ada instruksi, tolong dikurangi PSA dan LH-nya sehingga tidak berlebihan. Kemudian pada wanita, hal yang sama. Hipotalamus, kemudian bagian anterior atau bagian depan dari pituitary atau dari hipofise gland mengeluarkan PSA LH. Dan apa yang dipengaruhinya adalah ovarium. Untuk apa? Estrogen. Untuk apa? Menghasilkan sel telur. Jadi konteksnya sama, Bapak Ibu sekalian. Feedback mekanismenya sama. Ini adalah positif, berarti di sini adalah negatif. Ini adalah feedback mekanisme. Kalau ini sudah cukup, halo, hipofise, hipotalamus tolong dikurangi. Ini adalah normal. Itulah yang dikatakan sebagai keseimbangan hormon. Jadi tugas kita balik ke sini, ini adalah harus dipertahankan keseimbangan hormonal kita agar one more-nya bisa dipenuhi. Sekarang kalau yang minta ladies-nya one more-nya, sementara gentle-nya tidak bisa memenuhi itu, maka itu jadi cerita berbeda.
Demikian juga sama. Ketika seorang pria meminta, seorang bapak meminta, ibunya sendiri sudah tidak bisa menjawab, tidak bereaksi, maka itu pun akan jadi problem. Mudah-mudahan ini jadi diskusi buat kita nanti. Nah, apalagi kalau kita melihat semua. Saya ingin memberikan gambaran ini adalah semua hormonal. Artinya adalah pria wanita sama. Dari hipotalamus ke kelenjar hormon yang lain. Dari mulai tiroidnya, timusnya, anak ginjalnya, pankreasnya, kemudian 2 organ hormon yang ada di dalam organ reproduksi internal pria maupun wanita. Hal yang sama. Nah, ini gambaran yang akan lebih mudah untuk bisa menggambarkan bahwa peran hormonal, tolong menjadi keyword malam ini ya, hormon. Tolong perhatikan hormon, sekali lagi. Karena ini adalah bagian dari tubuh kita. Tidak terlepas, sekali lagi, dari mulai hipotalamusnya, hipofisenya, sampai keseluruhannya, seluruh hormon. Baik dari bagian depan hipofise atau pituitary gland-nya maupun dari bagian belakang. Ini semua akan bekerja. Dan itu adalah seluruhnya untuk seluruh komponen dalam tubuh kita. Otot kita, usus kita, jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, semua terpengaruhi oleh sistem hormonal. Kalau terpengaruhi oleh satu sistem hormonal, berarti sistem lain juga memberikan kontribusi. Kalau sistem lainnya juga jelek, hal yang sama. Sistem hormonal imbalance. Tidak akan terjadi lagi keseimbangan yang kita harapkan sama-sama. Nah, ini juga hal yang sama saya ingin menyoroti satu hal saja. Ketika kita bicara 2 hal ini, testis dan ovarium. Artinya adalah kandung telur dan testis seorang pria. Maka ini dipengaruhi betul-betul. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, ini adalah catatan penting buat kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan akan jadi bahan diskusi. Nah, yang terakhir yang saya ingin tunjukkan adalah seluruh komponen yang kita bicarakan pasti tidak terlepas dari pembuluh darah. Sengaja saya menggambarkan penis dengan pembuluh darah, ada arteri dan ada venanya. Merah arteri, kemudian biru adalah venanya atau pembuluh balik. Hal yang sama. Sekali lagi hal yang sama. Dan di bagian testis, tolong perhatikan, yang warna biru itu dengan ada gelembung-gelembung. Ini adalah klep-klepnya. Jadi varises akan terjadi karena klepnya ini tidak berfungsi dengan optimal atau sudah lelah. Lelah oleh siapa? Oleh tingkah laku kita. Lelah oleh siapa? Oleh kita sendiri. Ini kalau terjadi varises berarti akan gangguan di dalam testis seorang pria. Demikian juga dengan wanita, hal yang sama. Gambarannya adalah pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh sistem dalam tubuh kita tidak berdiri sendiri. Sekali lagi, tidak berdiri sendiri. Ketika sakit, venanya sakit, arterinya sakit, akan menggambarkan seluruh sistem akan terganggu. Demikian juga dengan kebalikannya. Pencernaannya jelek, maka pembuluh darah juga jelek. Pankreasnya jelek, maka seluruhnya jelek. Dengan komplikasi makro maupun mikro angiopati. Jadi ini harus jadi bahan perhatian kita sebelum kita ke Ladies and Night, produk dari One More. Nah, tadi selalu diingatkan oleh Pak Julius bagaimana transdermal. Saya ingin mengingatkan dan sekarang saya hanya dalam satu slide. Yang kita perlukan adalah ketersediaan hayati dalam satu materi, dalam satu substance, dalam satu obat, dalam satu partikel yang harus masuk itu harus 100% ketersediaan hayati di dalam tubuh seseorang. Sakit maupun tidak, ingin mempertahankan kesehatan maupun ingin menyembuhkan sakitnya. Jadi di sini gambarannya adalah kita tidak seharusnya memilih hanya, sekali lagi, kita tidak harus memilih hanya mengkonsumsi obat melalui oral. Tolong disimak baik-baik. Artinya apa? Ada alternatif, dan alternatif itu harusnya menjadi pilihan kita sama-sama. Kenapa demikian? Ini ilustrasi menarik sekali. Ketika kita mengkonsumsi obat melalui minum kita atau oral melalui konsumsi mulut kita, pencernaan kita, maka 300 mili ini masuk dalam pencernaan, itu akan terbuang 30%-nya. Automatically ini akan terbuang. Dan ini adalah alami sistem kita. Artinya adalah dari 300 sudah terkuras atau terbuang 30%. Berarti yang masuk dalam sistem portal yang akan masuk ke liver, belum masuk ke peredaran darah dulu nih. Masuk ke sistem portal dulu, itu 70%. Dari 300 mg. Dan kemudian ketika 70% ini masuk ke dalam liver, maka di sini dilakukan suatu seleksi. Di sini dilakukan suatu selektisitas, detox, dan lain sebagainya. Untuk apa? Dilakukan metabolisme. Untuk apa? Untuk yang belum aktif diaktifkan.
Sekali lagi, yang belum aktif diaktifkan. Kadang-kadang obat itu betul-betul tidak aktif, maka harus dimetabolisme dulu di dalam hati, kemudian akan diaktifkan. Atau proaktif, atau preaktif, mohon maaf, preaktif. Dia sebetulnya tinggal masuk, tapi di sini tuh tetap akan terjadi metabolisme. Maka hasilnya apa? Dari 70% ini akan dimetabolisme dan terbuang lagi 60%-nya. Jadi dari 70% ini hanya 40% yang akan masuk dalam peredaran darah kita. Ingat tadi videonya, transdermal, masuk ke kapiler, kemudian peredaran darah. Dan itu catatannya adalah 100% bioavailability-nya. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Dari 300 mg itu yang masuk dalam peredaran darah hanya 28%-nya. Atau hanya 84 mg. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Meskipun uji farmakologinya atau kefarmasiannya itu tidak lepas penelitian. Tapi kita harus sadar, terbuang 30%, terbuang 60%. Maka pilihan kita harus transdermal delivery system. Baik, sekarang bagaimana dengan One More Night? Ini benar-benar untuk cinta selama-lamanya. Mudah-mudahan wakil-wakil kita, teman-teman kita yang berpasangan dan mengikuti Vision Day kemarin akan bisa memberikan luar biasa. Ya, saya ingin ke ladies dulu. Mudah-mudahan diterima oleh ibu-ibu atau oleh ladiesnya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya materi ini tidak pernah akan lepas dengan materi yang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, setiap melihat satu produk seperti yang tadi Pak Yulis menyampaikan, ini sebetulnya seperti apa? Kok hebat sekali, kok sampai sumringah, kok sampai luar biasa senyumnya. Kalau disuruh ceritakan pasti luar biasa ceritanya dan membuat orang pasti iri. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sekali lagi, setiap mendapatkan produk, tolong simak isinya apa, kandungannya apa. Jadi kalau melihat seperti ini, mohon maaf, saya akan turunkan sedikit karena di bagian atas tidak terlihat. Kandungan yang ada, tolong diperhatikan. Di sini ada omega 3. Ya, baru kemudian kita ngelihat penjelasannya. Demikian juga dengan arginin atau L-arginin. Ini harus menjadi catatan penting buat kita. Nah, dari sini kita coba melihat lagi, apakah kita pernah mendengar omega 3? Di produk apa ada omega 3? Semua bisa menjawab, semua sudah pintar. Arginin belum. Nah, oke. Sekarang saya khusus untuk malam ini, kita akan lihat bagaimana omega 3. Ternyata, tadi sudah saya cerita, ada vena di dalam organ reproduksi wanita maupun pria. Sekarang kita bicara di wanita. Ketika terjadi kelainan vena, apalagi sifatnya adalah kronis, maka omega 3 akan memberikan suatu support penyembuhan. Ini suatu penelitian yang luar biasa karena tadinya protokolnya hebat banget karena di random. Diacak, kemudian single center trial. Ini satu random control, berarti ada komparatifnya. Ada placebo di sana. Dan hasilnya luar biasa. Bahwa omega 3 ke pembuluh darah luar biasa. Ketika berbicara vena akan diperbaiki, maka arteri juga akan diperbaiki. Ini yang tidak akan didapatkan dari produk yang lain dimanapun. Tolong disimak, Bapak Ibu sekalian. Kalau mendengar ada obat, ada produk, katakanlah, apalagi obat, ada produk yang mempunyai satu komposisi, tolong bandingkan komposisinya. Kita catat sekarang omega 3. Bagaimana dengan arginin? Arginin adalah, nah ini yang harus disampaikan lagi sekarang. Saya ingin menyimak satu aja. Ini adalah satu, bukan artikel lagi ya, jurnal dan seterusnya, tapi adalah berbicaranya nutrisi. Arginin ternyata berhubungan sekali dengan nitrik oksid. Nitrik oksid adalah senjata kita, tenaga kita. Kalau kita bicara di bahan bakar, berarti dia sudah berbicara di oktannya. Jadi Pak Julius, saya jadi ketawa lagi. Kenapa mereka sedemikian hebat? Karena ada peningkatan nitrik oksid di dalam tubuh seseorang ketika mengkonsumsi produk, dalam hal ini adalah Ladies Night dengan L-arginin di dalamnya. Kedua, apalagi sekarang kandungannya? Kandungannya ternyata mengandung zinc, mengandung jahe atau ginger, dan mengandung ginseng. Ginger kita sudah dengar, ginseng sudah dengar, zinc hafal banget, apalagi kemarin ketika kita berbicara di COVID-19. Bagaimana dengan Ladies Night? Ternyata, sekali lagi, zinc itu memegang peranan di dalam sistem endokrin.
Ini yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Saya tadi memberikan satu clue, sistem hormon. Hormon yang kita bicarakan. Ladies night, ladies gentle night, atau gentleman night, itu sama. Berarti kita bicara hormonal. Zinc terbukti betul-betul sangat berperan dalam mempengaruhi sistem endokrin kita atau sistem hormonal kita. Bagaimana dengan jahe? Bagaimana dengan zinger? Saya hanya ingin mengutip satu, yang lainnya tidak perlu. Yang satu aja. Meningkatkan atau memperbaiki sirkulasi darah. Jadi konteks pembicaraan kita sama. Hormonal, peredaran darah. Hormonal, peredaran darah. Dan Bapak Ibu sekalian, apalagi kita berbicara di organ reproduktif, apalagi pria, nanti kita bicara gentleman-nya, itu luar biasa. Ya. Kemudian balik lagi sekarang, bagaimana dengan ginseng? Semua kita sudah banyak bicara mengenai ginseng. Saya ingin membahas lagi bagaimana terhadap blood flow, aliran darah, berarti blood circulation. Hasilnya memang betul-betul improve. Korean ginseng terbukti betul-betul meningkatkan, memperbaiki sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Nanti pasti banyak tepuk tangannya. Nah, yang terakhir, ini adalah untuk ladies yang terakhir. Sekali lagi, Dioscorea bulbifera, kemudian Trifolium pratense, kemudian terakhir ini ini adalah kombinasi, disebutnya adalah Ladyperox. Nanti kita lihat sama-sama. Baik, apa sih atau bagaimana peranan dari Dioscorea bulbifera, Trifolium pratense, dan seterusnya atau red clover? Kita lihat sama-sama. Ini adalah yang saya ambil hari ini. Ternyata Dioscorea bulbifera ini betul-betul merupakan phytochemistry dan terapeutik potensial. Berarti kita tidak perlu diskusi lagi bahwa di sana memang mempunyai efek terapeutik. Nah, ketika ada genus yang lain tapi tetap masih Dioscorea, ini luar biasa. Tadi kita bicara luteinizing hormone atau LH dan juga VSA dan LH. Kemudian testosteron, karena ini bicaranya pada binatang percobaan dan pada male. Tapi tolong samakan, karena prosesnya adalah sama. Ingat, hipotalamus, hipofise, LH, PSA, maka akan mengeluarkan hormonal yang sama. Pada wanita estrogen, pada pria adalah testosteron. Jadi ini tinggal diganti saja, berarti estrogen. Hasilnya dahsyat. Betul-betul meningkatkan, sekali lagi, meningkatkan kadar serum VSA LH. Artinya akan betul-betul membantu sistem yang kita harapkan sama-sama. Ini bicara Dioscorea bulbifera yang dipilih oleh One More. Mohon maaf. Kemudian bagaimana dengan peranan red clover, isoflavonnya untuk kulit kita dan seterusnya. Ini hal yang sama. Meningkatkan perbaikan. Kalau di sini ditulisnya adalah, mohon maaf sekarang, karena kita bicara seluruh tubuh, berarti ini adalah kulit kepala, kemudian kulit kita secara keseluruhan. Tapi tolong simak kemudian, demikian juga dengan libido. Ketika berbicara libido, nah inilah kalimatnya, one more please. Saya kira ngomongnya nggak begitu ya. Mood kita, sleep kita, kemudian rasa tidak lelah, dan seterusnya. Demikian juga dengan menopause maupun postmenopause, itu akan diatasi oleh red clover. Atau kalimat atau bahasa Latinnya yang tadi disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bicara Ladyperox. Ladyperox itu terdiri dari pine bark extract, L-arginin kita sudah bicara tadi, kemudian L-citrulline, ini asam amino yang berbeda, kemudian ada rosehip extract. Apa yang terjadi dengan Ladyperox ini? Dahsyat, Bapak Ibu sekalian, terutama sekarang kita bicara ibu-ibu, meningkatkan fungsi seksual, mengatasi berbagai kelainan atau simptom ketika menjelang menopause. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik menopause pada wanita maupun andropause pada laki-laki, sekali lagi, tugas kita mempertahankan. Tugas kita mengoptimalkan fungsi seksual kita dan jangan menggantungkan ke orang lain. One More International, One More product dengan Ladies Night, dengan Gentleman Night, itu menjadi pilihan kita untuk mempertahankan dari satu sisi mengenai seksual performance kita. Bapak Ibu sekalian, singkat. Nah, sekarang kita bicaranya bagaimana pakainya. Tolong dilihat, ini sederhana sekali.
seperti biasa, gunakan di tempat yang jangan ada rambutnya karena pasti akan sulit sekali untuk melepaskannya. Biasa dibuka dan seterusnya. Tolong simak, pakainya adalah di leher atau di selangkangan. Sekali lagi, nah ini yang kadang-kadang dipertanyakan. Dokter di Palembang, Dokter Saju juga mempertanyakan yang sama. Bapak Ibu sekalian, yang namanya transdermal ditempel dimanapun akan masuk ke kapiler. Ketika sudah masuk ke kapiler, maka akan bersirkulasi ke seluruh tubuh kita. Ketika persoalannya adalah seksual, maka akan sampai mempengaruhi hipotalamus, mempengaruhi hormon lagen, mempengaruhi testis, mempengaruhi ovarium, itu akan terjadi. Kuncinya ada di sini. Dan kemudian, nah ini sekarang, saya tidak tahu nanti ada one more atau minta lagi one more-nya berulang-ulang. Setelah 8 jam, tolong dilepas. Nah, kadang-kadang akhirnya kita kompromi. Silahkan gunakan, kemudian apapun tolong ceritakan nanti hasilnya. Tapi paling tidak ini adalah catatan penting yang ada di penjelasan bagaimana menggunakan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam Ladies Night. Kemudian sekarang bagaimana dengan gentleman-nya? Ini akan lebih singkat lagi karena posisinya akan sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa isinya? Omega 3, L-arginin. Kita tidak akan bahas karena hal yang sama akan didapatkan. Apa isinya? Ginseng. Apa isinya? Ginger. Apa isinya? Zinc. Hal yang sama. Kita akan mendapatkan pada Ladies Night maupun pada Gentleman Night. Nah, yang membedakan ada di sini. 3 komponen ini berbeda ternyata. Dan inilah yang akan membedakan betapa dahsyatnya kenapa yang minta one more itu, saya katakan dari tadi, belum tentu wanita. Bisa juga prianya, atau bisa juga dua-duanya bersama-sama. Yuk kita lakukan lagi. Ini dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kita ngelihat sekarang dari komponen yang ada. Cornus officialis dan maka kemudian tongkat ali atau Ericoma longifolia. Kita lihat sekarang apa yang ada. Ini hanya satu saya. Tolong teman-teman lengkapi sekali lagi. Tolong lengkapi, cari sampai mendapatkan satu keyakinan banyak sekali. Efektivitas dan keamanan dari Cornus officinalis. Untuk apa? ED atau ED. Erectile dysfunction. Jadi ini betul-betul akan mendapatkan treatment. Tolong simak baik-baik. Tadi saya bicara nutrisi, tapi hasilnya adalah treatment. Hasilnya adalah mengatasi, solusi buat kita. Pada pria, pada Gentleman Night diberikan Cornus officinalis. Kemudian diberikan lagi maka atau sinergismenya atau sinergistiknya. Setelah diberikan Cornus officinalis, sekarang diberikan maka. Apa yang terjadi? Seksual disfungsinya akan teratasi lagi. Betul-betul ini adalah satu studi yang sengaja diberikan. Sekali lagi, sengaja diberikan oleh satu infus obat yang akan menyebabkan terjadinya disfungsi seksual. Orang tidak akan punya libido, orang tidak punya gairah, dan seksualnya tidak ada sama sekali. Ini memang diinjus. Tapi kemudian ketika diberikan maka akan bisa diatasi karena akan bisa meng-affiliate. Nah, kalau kita sudah melakukan ini berarti kita akan bisa mengatasi gangguan apa yang terjadi di dalam tubuh seorang pria. Sekali lagi, usia, jangan berbicara usia. Menopause, jangan menopause. Atau jangan cepat-cepat menopause. Andropause, jangan cepat-cepat andropause. Kemudian yang terakhir adalah berbicara di tongkat ali. Semua udah pinter semua udah pernah dengar tongkat ali. Saya memberikan satu literatur, ternyata tongkat ali betul-betul meningkatkan seksual performance. Dan ini dilakukan pada volunteer yang dalam kondisi tidak sakit, tidak dengan komorbid. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang penting sekali. Sekali lagi, ini yang penting sekali. Kenapa demikian? Karena One More telah menyediakan satu produk khusus. Ladies Night untuk ibu, kemudian Gentleman Night untuk prianya. Tidak perlu lagi-lagi. Tapi saya ingin menyampaikan lagi. Selalu kita tidak tahu kondisi seksual kita tidak tahu pembuluh darah kita yang di dalam seperti apa, dan seterusnya. Kita tidak tahu medical record kita yang paling update.
Apa yang ingin saya sampaikan? Tolong kombinasi. Halo, tolong kombinasikan ketika kita berbicara hormonal. Halo, sayang, Papa lagi zoom dulu ya sebentar. Nah, mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf tadi ada lewat jadinya. Pria dan wanita sama, untuk penggunaan sama. Di tempat yang yang tidak ada rambutnya, kemudian harus clean dan lain sebagainya, harus kering dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilakukan di leher, sekali lagi di leher atau di selangkangan. Dan setelah 8 jam penggunaan, lepas. Saya nggak tahu, saya tidak akan menyebut namanya, apakah ada yang lebih dari 8 jam. Luar biasa nantinya. Nah, sekali lagi kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena kita bicara hormonal. Kenapa kombinasi? Karena kita berbicara di komposisi. Kita berbicara di pembuluh darah. Komposisi yang pertama pasti melatonin plus. Why? Karena melatonin, hormon yang ada di hipofisial lagi, pituitary gland. Ketika dikombinasikan, ayo, siapa yang mau cerita duluan silakan. Saya tidak akan membahas melatonin karena sudah pinter semua, tapi paling nggak gambarannya hal yang sama. Hal yang sama. Baik sebagai regulatory maupun sebagai protective. Melatonin, semua udah pinter karena kita berbicara di melatonin sudah sedemikian rupa. Sini sayang. Nah, kemudian lanjut lagi, ini adalah berbicara di melatonin plus. Kemudian omega. Why omega? Kita bicara omega 3. Ketika kurang atau merasa tidak terpenuhi, maka ada omega. Omega 3. Demikian juga dengan pregnenolone dan DHEA. Ini semuanya adalah hormonal. Ini berhubungan dengan estrogen, berhubungan dengan testosteron. Ketika dikombinasikan dengan omega, luar biasa. Lewat ya, ini kita sudah bicara banyak mengenai ini, tapi hal yang sama sebetulnya adalah peran terhadap seksual. Omega 3 kita sudah tahu, vaskuler tadi sudah disampaikan juga. Kemudian coenzim Q10 hal yang sama. Male infertility. Demikian juga dengan female, hal yang sama. Coenzim Q10 diperlukan. Bagaimana dengan coenzim Q10 yang lain, aplikasi kardiovaskuler kita sudah tahu. Bagaimana dengan PNG? Karena ada ginseng, Korean ginseng, hal yang sama. Ladies night, gentleman night, itu juga sama dengan Korean ginseng. Kalau kita perlukan, maka kita tinggal memberikan satu kombinasi. Korean ginseng, sampaikan, meningkatkan ereksi, meningkatkan produksi hormon, meningkatkan jumlah sperma, kualitas sperma, memprotek testis kita. Demikian juga dengan lutein LH dan PSA. Ini adalah peran dari ginseng. Ginseng improve semen quality seperti yang tadi. Bagaimana dengan slim style? Tolong dilihat. Di sana ada ginger, di sana ada jahe, berarti kita akan bisa mengkombinasikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak akan lebih dari itu. Ginger sama-sama, female fertility juga akan didapatkan. Demikian juga dengan green tea, hal yang sama akan memperbaiki sistem reproduktifnya. Vitamin diperlukan, demikian juga dengan dekamin. Mudah-mudahan ini yang akan disampaikan. Vitamin E, ginseng ada, coenzim Q10 ada di dalam sorghum. Ketika bicara eksternal dengan patch-nya, maka kita akan menggunakan hal yang sama untuk kolagen patch yang notabene berbicaranya adalah di titik yang berbeda, di tempat yang berbeda. Pak Julius, saya sampai terengah-engah karena saking bangganya. Saya terserahkan ke Pak Julius. Luar biasa ini. Saya tidak tahu seperti apa bangganya bisa menyampaikan hari ini dan ternyata memang luar biasa. Saya mohon maaf kalau waktunya panjang, tapi saya ingin melengkapi dengan itu. No problem. Saya serahkan kepada forum. Karena forum sudah mencapai 508 orang, jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi buat kita. Silakan Pak Julius, silakan Pak Taufik. Mohon maaf tadi saya tidak menyinggung Pak Taufik dan Dr. Herni di Manado. Mungkin bisa mengkoordinatkan. Terima kasih. Dokter silakan minum dulu, dokter. Aduh. Ya, saya harus minum dulu ini. Silakan minum dulu. Silakan kalau ada buah bisa makan sambil makan buah. Teman-teman, kita sangat appreciate Dokter Setio baru saja perjalanan panjang dari Bandung dan kemudian langsung masuk dalam acara ini. Jadi kita berikan appreciate kepada Dokter Setio dan teman-teman masih banyak terus yang bertambah 511, 510 ini. Mari kita berikan apresiasi kepada dokter untuk paparannya yang luar biasa. Teman-teman yang masih ingin bertanya silakan bertanya.
saya tadi sempat ini dokter, lepas untuk memasang gentleman net di leher saya. Jadi terima kasih, sudah beberapa pertanyaan masuk dan masih terus berdatangan. Silakan yang mau bertanya tuliskan nama dan kota Anda, lalu secara singkat sampaikan di kolom chat ya. Nah, saya tidak matikan chat karena memang satu sama lain bisa belajar dari apa yang ditanyakan orang lain. Jadi saya akan berusaha untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman. Terima kasih kepada Dr. Herni dan juga Pak Taufik serta Reka yang sudah membantu kelancaran acara ini. Dokter, kita punya waktu tanya jawab sampai jam 9 ya. Kalau diikuti pasti akan sampai malam. Tapi kita juga beri waktu untuk dokter untuk nanti juga secukupnya beristirahat. Karena kadang dokter Setio juga sampai ada acara lagi, seperti kalau hari Minggu itu 2 kali di India dan di Rumania mengadakan dokter talk. Oke, saya boleh mulai dokter? Ya, pertama pertanyaan dari Bu Heni Mariama. Nah, ini berkaitan dengan tubuh yang sudah mulai menginjak semakin senior ya. Dokter, bagaimana untuk persiapan rahim dan tubuh bila usia sudah cukup senior, 40 tahun lebih, tapi mau hamil yang kedua, dok? Sementara juga ada sedang lakukan program untuk melangsingkan. Nah, tadi dokter kan menyampaikan bahwa memang kaitannya ini kaitan dengan hormonal dan peredaran darah. Tapi untuk ibu yang sekaligus sedang melangsingkan, usia sudah 40 tahun lebih, tapi juga ingin punya program untuk bisa hamil anak kedua. Ya. Mungkin sekaligus saya rangkum, boleh saya rangkum dengan satu pertanyaan yang mirip. Pertanyaan dari Bu Indah, pertanyaan Bu Indah dari Jakarta menanyakan tentang kehamilan juga. Sudah menikah 7 tahun tapi belum dikaruniai buah hati. Bagaimana mungkin bisa dielaborate supaya bisa segera punya buah hati, dok? Baik Pak Yulis, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya selalu akan memberikan satu jawaban dan itu bukan hanya pada kasusnya. Sekali lagi bukan hanya pada kasusnya. Saya hanya ingin mengingatkan lagi sekali lagi. Tadi saya melihat chatting juga satu dari Papua menanyakan bagaimana penyakit dengan hormonal, karena langsung saya terbaca, jadi saya langsung bisa saya sampaikan. Hormonal dalam hal ini bukan hormonalnya tapi berbicara di prostat, jadi pada pria. Saya ingin menggabungkan, kenapa demikian? Posisi 40 tahun, posisi mohon maaf belum punya keturunan, kemudian ada kelainan prostat, berarti ada satu patologis, ada satu kelainan di sana, ada gangguan. Dan lebih jeleknya lagi, mohon maaf sekali lagi, lebih jeleknya lagi, saya sudah tua, saya sudah berumur. Jadi di pikiran, mohon maaf, di pikiran seseorang itu kalau sudah ada statement seperti itu, maka kemudian hopeless, hilang. Tidak ada lagi semangat. 7 tahun sudah tidak punya keturunan, seolah-olah, aduh saya benar-benar infertil di sini. Kalau memang kasusnya adalah benar-benar infertil, prostat sudah sangat mengganggu. Demikian juga usia. Seolah-olah kita tidak bisa melewati, kita tidak bisa menolak berkurangnya usia kita, bertambahnya umur kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengembalikan lagi. Tidak oleh siapa-siapa, tapi oleh kita. Jadi saya ingin ke badannya dulu nih, sekali lagi. Oleh kita, jangan pernah berpikir, aduh bentar lagi saya menopause, aduh saya resiko tinggi. Memang betul, kita akan menghadapi resiko. Umur 40 tahun, apalagi umur 45 tahun dan ke atas, itu pasti resiko tinggi untuk kehamilan. Tadi anak saya paling bungsu sekarang udah mau masuk 11 tahun, itu lahir di usia ibu dengan 47-48. Dan saya sudah tidak punya perencanaan ke sana. Artinya adalah ketika Tuhan memberikan, maka kita terima. Saya ingin ketika Tuhan memberikan, kita terima. Dan setelah diterima itu berarti kita action. Jadi Bapak, Ibu, ketika tidak ada kehamilan, itu berarti bukan putus di sana. Sekali lagi, tidak putus di sana. Apalagi sekarang kita berkeluarga dengan Warmon Internasional. Yuk kita lakukan. Periksa secara utuh apa yang terjadi. Apakah di prianya ada gangguan, di wanitanya ada gangguan. Terus jawabannya apa? Solusinya one more. Sekali lagi, solusinya one more. Tadi sudah dijelaskan, Nak.
Produk, apa produknya? Nah, sama nih pertanyaan dari Papua. Untuk prostat produknya apa? Ayo, siapa yang pintar sekali jawab? Produknya seluruh produk One More. Seluruh produk itu nutrisi, jadi tidak berbicara lagi ini untuk prostat bisa tidak, ini untuk infertility saya belum punya keturunan bisa atau tidak. Lupakan pertanyaan itu, yuk kita lakukan. Rubah, mohon maaf ya, kita akan masuk seolah-olah kita dijerumuskan dalam Ramadan, dalam puasa. Itu berarti kita dikondisikan untuk merubah loh. Mohon maaf, dosa-dosa makanan kita, dosa-dosa kita 11 bulan, itu dicelupkan sekarang di Ramadan, mulai besok atau lusa, kemudian dibenahi untuk hijrah. Nah, saya ingin yang sakit prostat, yang tidak punya keturunan, dan yang akan punya keturunan juga, maka persiapannya seperti halnya masuk di Ramadan, seperti halnya di puasa. Dengan apa? Dengan merubah. Kalau kemarin kita makan A, coret makanan itu. Kalau kemarin kita tidak puasa, sekarang puasa. Artinya harus ada komitmen dari Bapak, Ibu, dengan kasus apapun untuk merubah. Yang tadinya tidak punya keturunan, yakin harus punya keturunan. Yang tadinya saya merasa tidak sehat, udah umur 40 tahun, mulai malam ini harus punya keyakinan saya sehat. Dengan keyakinan itu, maka gerakan kita sehat. Olahraganya lebih teratur, makanan yang dipilih makanan yang sehat, lebih banyak buah, lebih banyak sayur, tidak ada lemak, tidak ada kolesterol. Karena yang mengganggu kita adalah lemak kolesterol. Karena yang mengganggu kita adalah pembuluh darah. Kenapa tidak punya keturunan? Gangguan pembuluh darah. Kenapa tidak punya keturunan? Gangguan hormonal. Hubungannya sama. Bagaimana ingin mempertahankan menopause kita? Bagaimana kita akan persiapkan sekarang memasuki resiko beresiko dengan kehamilan, beresiko karena akan hamil, tapi kita bisa pertahankan. Asalkan kita punya kekuatan. Dua pasangan itu, tim dengan dokternya, berarti kontrol dan lain sebagainya, pemeriksaan rutin dan sebagainya, itu akan mendapatkan sehat. Sehat ibunya, sehat suaminya, sehat si janin yang akan direncanakan. Jadi tidak ada keraguan. Solusinya produk. Ingat, buat ibunya berarti ladies night. Buat bapaknya, gentleman night. Kemudian, nah ada pinter semua. Melatonin ditempel juga, omevia ditempel juga. Nah, ada lagi berhubungan dengan bagaimana ingin program menurunkan berat badan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kita sudah punya Slim Style. Oh, konsentrasinya saya ingin menurunkan berat badan. Jadi konsentrasi produknya di mana? Oke, saya setuju. Saya setuju dengan Slim Style. Tapi kandungannya apa di sana? Tidak ada di Ladies Night. Atau tidak ada yang tidak ada di Ladies Night. Ada yang tidak ada di PNG. Ada yang tidak ada, ada yang tidak ada. Maka kombinasi akan dahsyat. Tapi saya minta dengan sangat, pola hidup sehat harus dirubah. Ingat ya, ini tidak berbicara muslim, tidak berbicara keagamaan. Yang namanya puasa itu sehat. Dan seluruh keagamaan, seluruh kepercayaan itu mengikuti ada puasa. Jadi betul-betul program untuk merubah yang tadinya sakit menjadi tidak sakit. Yang tadinya, mohon maaf, overweight menjadi tidak overweight. Dengan apa? Puasa. Puasa itu apa sih? Berarti action kita sekarang, diskusi sekarang kita adalah puasa. Puasa tidak makan yang enak, puasa tidak makan kolesterol. Yang tadinya tidak menggunakan PNG, sekarang menggunakan PNG. Yang tadinya satu produk, sekarang jadi 2 produk, 3 produk. Itu adalah perubahan. Dan itu terjadi pada periode sekarang. Mudah-mudahan menjawab semua, Pak Julius. Penurunan tetap sama. Siap, silakan. Mudah-mudahan memberikan waktu kepada yang lain, silakan Pak Julius. Sangat-sangat dokter. Jadi kalau saya pernah mendengar satu adagium atau suatu saying, satu peribahasa, you are what you think. Kamu adalah sebagian dari apa yang kamu pikirkan. Jadi terima kasih dokter sudah mengingatkan kita. Kalau kita mengingatkan selalu berpengharapan, jangan pikirkan saya tidak bisa punya anak dan sebagainya. Saya dulu juga punya waktu panjang dokter, 3 tahun untuk bisa punya anak, tapi selalu ada optimisme. Karena kita juga pendekatan holistik ya, apa yang jadi pikiran kita jadi makanan buat diri kita sendiri. Sel-sel tubuh akan ikut merespon. Thank you dokter, dan hari ini kalau saya boleh ingatkan, ini adalah masa-masa puasa bagi kami yang umat Katolik. Masih puasa 40 hari, dan sebentar lagi akan masuk masa puasa orang teman-teman sahabat Muslim. Jadi sangat cocok apa yang disampaikan dokter. Puasa adalah soal perubahan pola pikir, perubahan pola makan, dan juga
kita ada istilahnya ya itulah berubah dan hijrah. Bertobat dari yang dulu banyak makan kolesterol, kita ubah dan sebagainya. Dan produk-produk One More saling sinergi satu sama lain, harus ada kombinasi, tidak saya bisa mengandalkan satu produk saja. Terima kasih dokter, dan saya boleh lanjut ke berikutnya dokter ya. Silakan Pak Julius, saya dengan senang hati. Oke, ini dari Sitara, Makassar. Jika memakai Ladies Night, apakah bisa mendorong terjadinya anak kembar? Nah, ini sebenarnya anak kembar, apakah bisa langsung ke sana? Dan dipakai berapa lembar per sekali? Tadi sudah disampaikan oleh dokter, tapi boleh 8 jam ya. Tapi beberapa teman ini mungkin memakainya 1 hari full, dokter. Apa akibatnya, dokter? Saking penasarannya, Pak. Saking penasaran biasanya kita makanya tadi saya lepas betul-betul 8 jamnya itu. Kenapa? Karena orang penasaran. Sebetulnya tidak ada risiko kuat. Sekali lagi tidak ada risiko kuat. Persoalannya adalah, ingat ya teman-teman, harus diingatkan, kita punya zona masing-masing. Saya dengan Pak Julius berbeda, saya dengan Pak Taufik di sana berbeda, dengan Pak Evan juga berbeda, atau istri saya berbeda dengan Ibu Yonatan, dan lain sebagainya. Kita masing-masing berbeda. Sekali lagi masing-masing berbeda. Jadi ketika konteksnya adalah 8 jam, kenapa 8 jam? Karena One More telah melakukan suatu penelitian. Dan penelitian itu dilakukan bertahap. Dengan binatang percobaan eksperimentalnya, dengan animal study, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi didapatkanlah satu batasan, satu anjuran 8 jam. Makanya saya katakan akhirnya diserahkan ke yang lain. Kenapa demikian? Karena kita punya zona. Jadi jangan sampai nanti zona yang seharusnya malah terlewatkan. Dan pasti akan negatif. Kita tidak boleh sampai ke sana. Ketika dianjurkan 8 jam, maka kita anjurkan 8 jam. Mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian bagaimana dengan bayi kembar? Walah, ini luar biasa. Genetik, sekali lagi, kita harus berorientasi pada genetik. Kalau secara genetik ada, Pak Julius, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau secara genetik sudah ada, jadi kemungkinan ada kembarnya lagi, itu akan positif. Akan mendapatkan kembar. Jadi bukan karena tiba-tiba dengan Ladies Night, kemudian Ladies Night tadinya 1 lembar menjadi 2 lembar, tadinya 8 jam menjadi 1 hari penuh, kemudian jadi kembar. Secara genetik dilihat bisa, ya. Sekali lagi secara genetik tidak perlu, dengan anjuran saja sudah didapatkan. Tapi ingat ya, tidak hanya Ladies Night, tidak hanya gentleman yang dipakainya saja, tapi produk lain harus dikombinasikan. Kenapa sekali lagi dikombinasikan? Karena kita dalam posisi yang tidak tahu medical record kita. Kita tidak sadar kondisi kesehatan kita sepenuhnya seperti apa. Maka ketika kita kombinasi hal yang sama, akan didapatkan optimalisme yang kita ingin harapkan. Nah, kembali lagi sekarang, kalau sekarang tidak ada genetik, kemudian melakukan yang sama seperti yang kita diskusikan, 8 jam, oke, saya 8 jam, tapi saya pakainya lebih banyak. Bukan cuma frekuensi, tapi volume atau ukuran dan lain sebagainya. Patch-nya sendiri double dan lain sebagainya. Ingat, kita punya zona. Kalau mau coba, tidak ada yang salah. Kenapa tidak salah? Karena One More sudah memberikan aturan. Sudah tertulis dari packagingnya, second packagingnya sudah ada, first packagingnya pasti juga tertuliskan karena Badan POM akan mewajibkan itu. Jadi kalau sudah dianjurkan seperti itu dan kita lewat dari sana, tidak akan ada yang disalahkan. Artinya adalah One More tidak disalahkan, yang bersangkutan harus menanggung konsekuensinya. Uji sudah menunjukkan demikian rupa. Tapi kalau ujinya adalah bisa menghasilkan sampai bayi kembar atau keturunan kembar, itu pasti One More tidak akan sejauh itu. Demikian juga dengan farmasi lain atau demikian juga dengan produk lain tidak mungkin sampai ke sana. Menarik pertanyaannya. Jadi jangan sampai menyinggung nanti karena ingin kembar terus kemudian double dan seterusnya lebih dari 8 jam. Ini akan jadi seru Pak Julius, terus terang, karena ketika berbicara yang lain bisa sampai 2 kali 24 jam digunakan katakanlah PNG dan seterusnya. Tapi ketika ini 8 jam penasaran teman-teman. Oh, pakai aja terus dan itu tidak menyalahi atau tidak akan ada yang disalahkan. Artinya apa? Tanggung jawab sendiri karena menggunakan sendiri dan secara legal, One More telah memberikan instruksi 8 jam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Pak Julius, kembalikan ke Pak Julius. Terima kasih dokter. Ini ada testimoni yang menggembirakan berkaitan dengan berubah itu ya, atau ya kita berubah gaya hidup. Dari Bu Indriani Kumala dari Ungaran. Pak Julius dan dokter Setio, kesaksian saya barengan dengan puasa 40 hari, dia olahraga tiap
hari 1 jam pakai slim style PNG dan bisa turun badannya. Jadi memang tidak berkaitan langsung dengan ladies night, tapi perubahan karena mendapatkan bahwa produk One More itu sangat membantu mendorong dia untuk menjadi lebih sehat. Ini yang kita harapkan. Terima kasih Bu Indriani. Nah, pertanyaan kedua Dok, dan saya juga sekilas tadi lihat ada begitu banyak puluhan pertanyaan yang mengaitkan produk ladies night atau tepatnya gentleman night ini dengan problem diabetes. Ini saya kutipkan pertanyaan dari Pak Hilman dari Bandung. Pak Hilman menanyakan begini, Dok, apakah gentleman night akan bisa memperbaiki atau meningkatkan disfungsi ereksi pada penderita diabetes? Dan saya, sebelum dokter menjawab, saya ingin sharing sedikit, kalau mungkin Ibu Paulina juga mendengar. Bu Paulina seorang ASN dari Papua, kemarin bertemu di Istanbul, sangat gembira beliau karena suaminya yang sudah 7 tahun mengalami diabetes dan juga sampai buta matanya, dan juga pasti juga mengalami disfungsi ereksi. Setelah memakai produk-produk One More dan dikombinasikan, itu hebatnya matanya bisa mulai melihat, dan bahagianya malam-malam hari juga sudah mulai aktivitasnya normal. Dan terima kasih, kemarin saya sempat videokan Bu Paulina ini, tapi silahkan dokter menjawab, apakah produk ini bisa membantu untuk meningkatkan disfungsi ereksi? Silahkan dokter. Terima kasih Pak Yulis, terima kasih pertanyaan ini, pelajaran buat kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Saya tadi sudah menggambarkan kasus dengan penyakit prostat, pembesaran prostat dan seterusnya. Apakah bisa? Apakah yang mana produknya? Kita tidak punya pilihan. Produknya adalah seluruh produk yang sudah disediakan oleh One More International. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan diabetes? Bagaimana disfungsi ereksi karena diabetes? Diabetes seperti yang saya jelaskan, nanti kita suatu saat kita bahas lagi mengenai diabetes, atau kita perdalam lagi mengenai diabetes. Diabetes dengan kelainan prostat, diabetes dengan orang yang tidak punya keturunan, diabetes dengan, mohon maaf, kelainan apapun, sakit apapun, sama. Nah, tolong pikirkan sekarang, tidak bicara sekarang. Saya tidak tahu yang menderita diabetes itu pria atau wanita. Tapi ladies dan sekali lagi ladies dan gentleman produk itu hal yang sama. Kita tidak bicara lagi, katakanlah maksud saya begini sekarang. Jangan fokus ke kondisi yang dirasakan sekarang. Kenapa? Karena kita ingin berubah. Kalau kita larut dengan kondisi yang sekarang, sudah diabetes, disfungsi ereksi lagi. Apa yang terjadi? Depresi, Pak. Apa yang terjadi? Hilang, hopeless sama sekali. Saya sudah tidak bisa lagi. Saya sudah tidak bisa lagi. Saya sudah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apa malam ini yang saya ingin tekankan? Berubah mulai silaturahmi, mulai berubah sama sekali, bahwa yakinkan diabetesnya sembuh. Sekali lagi, diabetesnya sembuh, maka komplikasi disfungsi ereksinya, sekali lagi, disfungsi ereksi itu adalah bagian dari penyakit diabetes. Stroke itu adalah bagian dari penyakit diabetes. Serangan jantung itu adalah bagian dari penyakit diabetes. Amputasi itu bagian dari diabetes. Kenapa demikian? Karena komplikasi diabetes adalah makroangiopati, mikroangiopati. What does that mean? Mengenai pembuluh darah besar, makroangiopatinya, mengenai pembuluh darah kecil. Ketika kita bicara di ereksi, tadi saya sudah menggambarkan penis dan testis. Isinya pembuluh darah atau bagiannya adalah pembuluh darah. Jadi kalau terjadi mikroangiopati, makroangiopati, maka tidak mungkin ada lagi sexual performance di sana. Tidak mungkin bisa lagi. Venanya terganggu, arterinya terganggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Diabetesnya juga tidak pernah sembuh, bahkan diingetin terus. Jangan lupa nanti bulan depan diabetes lagi ya, karena harus ngambil obat. Jangan lupa nanti diabetes lagi ya, diabetes nggak bisa disembuhkan karena faktor keturunan. Sulit kalau sudah kesana terus-terusan. Jadi kita selalu terfokus ke sana. Nah ini harus kita siasati. Jadi jawabannya, yakin Pak. Yakin disfungsi ereksinya selesai, tadi sudah tergambarkan. Tapi kita tidak boleh berpikir bahwa ladies night untuk wanita yang diabetes nanti
gentleman night untuk pria yang diabetes dengan disfungsi ereksi. Tidak, Pak. Ingat ya, nutrisi. Iya. Ingat nutrisi. Jadi harus kita pikirkan adalah bukan semata-mata obat disfungsi ereksi, bukan semata-mata obat diabetes, tapi satu komposisi, satu kandungan bernilai nutrisi dan akan meningkatkan klinisnya. Ingat kalimatnya. Dan one more tidak salah di sana. Demikian Pak Julius, mungkin sementara itu jawabannya supaya lebih ada kesempatan buat yang lain. Terima kasih. Ya, teman-teman dan juga dokter, terima kasih. Saya ingat tema pertama dulu yang kita angkat adalah soal diabetik. Karena diabetik seperti dokter sampaikan itu pintu gerbang, karena yang terserang itu pembuluh darah besar dan kecil. Dan teman-teman nanti silakan menghubungi upline Anda atau ini ya untuk melihat kembali atau search di YouTube nanti soal diabetik dokter Talk, atau waktu itu namanya belum dokter Talk tapi product training one more tentang diabetik, pasti akan Anda ketemu. Tanyakan ya, di sana ilmunya sangat banyak. Seperti yang disampaikan dokter, ironi bahwa setiap kali kita periksa diabetes nanti datang lagi ya. Nah, itu akan ada solusinya di sana. Terima kasih Dokter Setio. Pertanyaan berikutnya dari Pak Yosef Prihantoro dari Solo. Tadi disinggung oleh dokter soal peredaran darah dan hormonal. Nah, untuk kasus yang sudah terlanjur impoten, bagi pria yang apa saja kombinasi produknya yang diperlukan, begitu juga dengan wanita mandul. Ini mungkin agak sedikit repetition, tadi sudah dijawab oleh dokter ya. Mau menerangkan lagi atau dirasa sudah cukup, dokter? Saya akan tambahkan lagi Pak Julius. Jadi teman-teman sekali lagi tadi disinggungkan mengenai pembuluh darah dan hormon. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sistem hormon kita itu tidak terlepas dengan sistem kardiovaskuler kita atau jantung dan pembuluh darah kita. Sekali lagi, sistem pencernaan kita tidak terlepas dengan dua sistem itu. Dua sistem itu tidak terlepas dengan sistem persarapan. 2, 3 sistem, 5 sistem semua yang ada dalam sistem kita, pencernaan, pernafasan, kemudian kemih dan lain sebagainya, itu berdiri bersama-sama. Jadi tidak terlepas sama sekali. Tadi saya tidak menyinggung mengenai mikroangiopati, bagaimana diabetes menyebabkan kebutaan. Kenapa sembuh? Nah, ini pertanyaan ini menarik, makanya saya akan hubungkan lagi. Karena di sana ada retinopati diabetika. Komplikasi diabetesnya bisa diselesaikan, maka ternyata bisa. Demikian juga dengan kita sudah membahas gagal ginjal kronis sampai cuci darah. Ginjal isinya adalah kapiler, ginjal isinya adalah pembuluh darah. Nah, dengan demikian pasti akan sama, hal yang sama akan didapatkan. Lalu bagaimana dengan kasus impoten ini, terlanjur impoten? Bismillah, atau kita punya doa masing-masing yang sama, karena yang akan merubah juga tetap yang Maha bisa merubah, maka hanya melakukan saja. Kewajiban kita adalah melakukan perubahan. Bagi yang impoten, katakanlah, ayo kita ajak berubah. Olahraga, makan yang sehat, lebih banyak buah, tidak ada kolesterol, tidak ada lemak yang dikonsumsi. Kemudian produknya apa? Semua sekarang udah pada pinter semua nih jawabannya. Kalau sama Dokter Setio tidak ada yang namanya satu produk. Iya. Gunakan produk sebanyak mungkin karena komposisinya beda antara satu dengan yang lain. Ketika kita perlu ginseng, saya punya di produk. Ini yang menarik, Pak. Demikian juga ketika kasusnya mepet sekarang. Oh, ternyata saya hanya ada 2 produk. Bismillah, doa kita, ya Tuhan, ya Allah, ayo kita jalankan. Dengan tahapan yang saya selalu ingatkan. Olahraga. Kita harus berubah lah. Kita harus masuk dalam periode puasa. Berarti kalau puasa itu berarti mengalami satu perubahan. Jadi setiap ada kasus, lakukan puasa. Lakukan perubahan. Puasa adalah proses kan. Proses untuk melakukan perubahan. Dan dikasih waktu lagi, 1 bulan. Artinya apa? Sekarang kita lakukan bagi yang impoten, lakukan perubahan adalah selama 1 bulan. Yang ingin langsing, lakukan perubahan selama 1 bulan. Sama kan sekarang periodenya kan. Yang ingin perubahan lagi, lakukan 1 bulan dulu lah sekarang. Produknya PNG. Produknya melatonin plus. Produknya luar biasa. Oh, saya nggak punya, saya cuma ada melatonin. Tempelkan. Saya cuma punya itu, tempelkan. Nanti akan dirasakan betul-betul. Demikian juga dengan kebutuhan yang lain. Jadi impoten jangan ragu. Impoten konsekuensinya salah satunya berarti dia tidak punya keturunan dan seterusnya misalkan.
Maka itu pun hal yang sama dengan kasus yang kita bicarakan tadi. Demikian Pak Julius mengenai kasus Solo. Luar biasa. Jadi pesannya pada malam ini yang selalu diulang-ulang dan sangat penting adalah soal perubahan, bertobat untuk menjadi lebih baik, bertobat menjadi lebih sehat, dan bertobatlah kalau hanya yang baru tempel 1 PNG aja. Nah, padahal kantor sudah menyediakan kalau Anda bisa bercerita ke orang lain, ada orang beli, kita dikasih gratis bulan berikutnya. Jadi luar biasa. Dokter, kita punya waktu sekitar 7 menit, saya selanjutkan pertanyaan ya dari Pak Litare Kupang. Apakah gangguan varikokal ini ada gangguan yang sampai penyakit varikokal itu di alat vital dan varises? Apa yang perlu bisa dibantu dengan produk-produk One More, dokter? Varikokal pasti pada pria, dalam hal ini adalah testis dan seterusnya, dan itu adalah kelainan pembuluh vena yang ada di dalam di sana. Kemudian terjadi sampai benjolan dan seterusnya. Kalau masih memungkinkan, kita awali lagi dengan One More. Sekali lagi dengan produk One More. Kita sudah ada Gentleman Night. Gunakan itu, kita lihat perubahannya. Tapi jangan hanya Gentleman Night. Kombinasikan dengan yang lain sesuai dengan, karena saya tidak melihat catatan medis yang lain. Kalau di sana ada diabetes, maka harus lebih banyak lagi produk One More yang harus dikombinasikan. Yakinkan ke sana. Tapi kalau secara scanning, MRI, atau pemeriksaan USG dan lain sebagainya, mutlak harus dilakukan operasi, maka tidak bisa menghindar. Jadi di sana pendekatan medis akan masuk. Jadi sekali lagi, kalau memungkinkan untuk bisa dilakukan non-operatif, tidak medis dulu, karena kita sudah sepakat, lakukan dulu dengan pendekatan yang kita diskusikan sekarang. Produknya apa? Karena pria berarti Gentleman Night kita prioritaskan di sana, tempelkan di selangkangan, nggak usah langsung di varikokelnya, nanti saking penasaran langsung ditempelkan di varikokelnya. Nggak usah di sana, tempelkan di selangkangan saja, akan memberikan efek terhadap perbaikan venanya, perbaikan sirkulasi darah dan lain sebagainya. Semoga varikokelnya selesai. Tapi kalau tidak, sekali lagi, harus operasi, berarti itu memang betul-betul harus dilakukan pendekatan medis. Demikian jawabannya Pak Julius, mudah-mudahan teman-teman yang lain siapapun bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Litare, Pak Cornelis bisa terbantu dengan jawaban dokter. Nah, kalau tadi khusus problem untuk pria, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Suci. Ini menanyakan dia concern terhadap adiknya. Dokter, maaf mau tanya, di mana letak pasang produk PNG dan yang sebagainya? Kasus adik saya adalah kista, tumbuh di indung telur sebelah kanan, dan itu menyelimuti seluruh indung telur tersebut. Jadi ini pertanyaan dia. Indung telur yang punya kista yang kelihatannya sudah lumayan masif sampai menyelimuti seluruhnya. Sama, kita sudah bicara mengenai kanker, berarti kita bicara kista, kita bicara tumor, kita bicara yang lain. Yang harus disiasati pertama adalah jangan kasih makan lagi kistanya itu. Tolong dicatat, jangan kasih makan lagi kistanya. Kalau masih dikasih makan, jangan harap akan selesai. Produk One More sedemikian banyak pun, saya tidak akan memberikan satu komitmen apa-apa atau janji apa-apa kalau masih ngasih makan kepada kistanya. Jadi apa artinya? Balik lagi, masuk di puasa. Tidak makan lagi makanan yang kemarin membesarkan kista itu. Sekali lagi, cari satu atmosfer, cari satu kegiatan yang tidak nyaman untuk kistanya. Kalau kemarin kita tidak berenang, maka sekarang berenang. Kalau kemarin tidak olahraga, maka sekarang olahraga. Kalau kemarin olahraganya cuma sedikit, sekarang harus banyak. Maka akan dibuatkan satu atmosfer yang tidak menyenangi untuk si kista. Saya tidak akan menganjurkan di konteks operasi dulu. Apalagi kasusnya. Artinya begini maksudnya. Ketika kita bicara ovarium ada kanan dan kiri. Ketika masih masa produktif, katakanlah masih ingin punya keturunan, kalaupun di satunya ada kista, yang satunya tidak ada kista, berarti masih memungkinkan 50% kehamilan. Kalau dia sudah punya anak sudah cukup, nggak ada masalah, kita nggak usah memikirkan lagi kistanya itu. Tinggal kita lakukan puasa yang kita bicarakan. Jangan kasih makan lagi, buat atmosfer yang tidak menyenangkan bagi kista, bagi kanker, bagi apapun judulnya yang tidak disukai, maka akan mendapatkan. Produknya apa? Kita sudah sekarang jelas-jelas kista adalah kista ovarium, berarti pada perempuan. Karena kita udah punya produk yang baru, ya sudah tempelkan dulu itu. Ladies Night.
Tempelkan Ladies Night di sana, bukan bicaranya untuk bicara yang tadi kita bicarakan. Ini untuk minta one more. Untuk minta sekali lagi, tempelkan, bismillah, niatkan, ini akan mempengaruhi kista yang ada di dalam ovarium. Ibu ovarium seseorang. Lalu apalagi dok produknya? Nah, udah pinter semua. Di sana seluruh produk yang ada, baik dari sekarang gini, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih PNG itu hebat banget? Sekali lagi ya, kenapa sih PNG itu hebat banget? Karena dari judul saja udah painless. Ingatlah, dari judul saja udah bisa mengatasi seluruh kondisi. Sakit, tidak enak, itu adalah masuk di painless. Jadi ketika ada rasa apapun, tempelkan PNG. Jadi PNG itu kayak produk wajib. Ada namanya Ladies Night, berarti PNG ada di dalam. Sekarang ada Slim Style, PNG ada di dalamnya, dan seterusnya. Ini menarik sekali. Pembicaraan ke arah sini akan bisa menarik sekali. Jadi teman-teman agar membuka betul-betul pemikirannya, tidak satu produk. Nah, pertanyaan berikutnya, dok, apakah produk yang ada di Ladies Night itu mempunyai efek anti kista? Jawabannya absolutely yes. Dari omega, dia tidak omega 3 tidak akan disukai oleh zinc, tidak akan disukai oleh sel kistanya. Demikian juga dengan herbal yang lain. Tidak akan disukai sama sekali, apalagi ditambahkan dengan hormonal yang lebih bagus. Kenapa terjadi kista? Karena hormon juga. Kenapa terjadi kanker? Karena hormon juga. Ingat ya, tadi saya memberikan satu gambaran, PSA-LH mempengaruhi testis, PSA-LH mempengaruhi ovarium. Apa yang terjadi? Kalau terjadi over, harusnya ada feedback mechanism atau reaksi balik. Harusnya tidak boleh berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Jangan sampai terjadi kista, jangan terjadi over di sana, jangan terjadi sesuatu yang negatif. Jadi satu keseimbangan yang betul-betul terpelihara. Dan produk One More dari A sampai Z-nya, dari sekarang berarti 8 produk, akan memberikan satu sinergisme untuk mendapatkan balancing terhadap hormonal. Jadi akan bisa mengatasi kista, akan bisa mengatasi kanker, akan bisa mengatasi tumor. Ini yang menjadi dasar buat kita. Mudah-mudahan Pak Julius, Ibu tadi yang bertanya, akan bisa menarik kesimpulan ini. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Ibu Suci terbantu ya, Ibu Suci. Nah, saya juga ingat dulu pernah kita bikin di topik yang saya kira ketiga, itu dokter membuat judul yang sangat bagus, How to Make the Cancer Kill Themselves. Bagaimana membuat kanker itu bunuh diri. Nah, ini nanti juga ada di YouTube, saya kira silakan dicari, kita bisa pelajari karena miom kaitannya dengan yang tadi dokter sampaikan soal cancer. Jangan kasih makan untuk cancer kita. Dan di situ dibahas secara detail di pertemuan kita yang ketiga. Nanti kalau misalnya ada kesulitan untuk mencari YouTube-nya, bisa hubungin saya atau upline yang mengundang Anda, Bapak Ibu. Nah, dokter, ini waktu tinggal sedikit lagi, 5 menit, tapi ada pertanyaan yang sangat menarik, dokter. Ini dari kaitannya dengan autoimun, Ibu Elisna. Kalau tidak salah, autoimun ini juga kita ingin bahas waktu itu ya, sebelum saya pergi ke Turki. Nanti next berikutnya saya akan bahas autoimun, Pak Julius. Di berikutnya saya akan bahas mengenai autoimun. Silakan. Pertanyaannya? Ya, Elisna waktu itu memang pertanyaannya begini, dokter. Sebentar, ini kegeser dengan yang lain nih. One more untuk autoimun dan lupus, dokter. Badan sudah mulai bengkak-bengkak. Produk apa yang dokter anjurkan? Ini memang nanti akan kita bahas, tapi mungkin agak mendesak ini, dokter. Boleh tolong dibantu, Elisna? Baik, jawabannya adalah produknya seluruh produk. Ingat ya, balik lagi, tidak kita bicarakan, tolong diralat kalau saya salah, jadi tidak dibicarakan lagi apakah produk One More bisa menyembuhkan autoimun. Itu tidak boleh, karena kita tidak berbicara lagi produk, tapi kita bicaranya nutrisi. Kenapa demikian? Kenapa demikian sekarang? Karena kita harus memisahkan. Kalau saya perdalam lagi, berapa lama sudah autoimunnya, obat apa aja yang sudah dikonsumsi, perjalanannya seperti apa dari mulai tadinya ringan dan seterusnya. Tadi berbicaranya lupus, dan autoimun tidak mungkin berdiri sendiri. Dari lupusnya, nanti rheumatoid arthritisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena autoimun tidak akan berdiri sendiri, atau tidak dalam satu konteks. Mungkin juga tiroidnya terganggu juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang saya akan ingatkan selalu adalah, tadi saya tidak menyinggung, sistem imun kita
itu sama. Jadi ketika kita bicara penyakit autoimun, apa bedanya dengan penyakit diabetes? Bahkan diabetes tipe 1 aja masuk kelompok autoimun. Bagaimana penyakit autoimun dengan penyakit ginjal kronis dengan cuci darah? Sama. Yang sakitnya apa nih sekarang? Yang sakitnya adalah sistem imunnya. Dan sistem imun ini tidak berdiri sendiri. Jadi sama dengan diabetes, sama dengan serangan jantung, sama dengan seluruh yang kita bicarakan penyakit. Jadi jawabannya apa, Dok? Jawabannya produknya sudah jelas, One More. Produknya apa saja? Ingat ya, sekarang karena kita udah punya, ini menarik sekali, Pak Yulis saya jadi ketawa terus-terusan nih. Karena sudah ada terpisah 2 produk antara gentleman dan ladies, jadi tergantung bahasanya sekarang. Kalau bahasanya ladies, pakai ladies night. Gentleman, pakai gentleman night. Karena ada komposisi di sana. Lalu setelah itu apa? Kombinasikan dengan yang lain. Karena ketika didapatkan sekian rangkaian kandungan yang ada di produk yang berbeda, maka autoimun akan selesai. Tapi balik lagi, sekali lagi balik lagi. Makanya saya kalau diperdalam, Pak Julius, berapa umurnya? Katakanlah sekarang dia menjawab 40 tahun. Maka selama 40 tahun itulah makanan yang memberikan orang itu menjadi autoimun. Kita semua yang hadir, sekarang ada 511, yang hadir, itu akan menuju ke autoimun semua. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa makanan kita. Apa sih dosanya? Kelainan penyakit. Penyakit pembuluh darah, paru-parunya diganggu terus-terusan, lambungnya diperberat terus-terusan, ginjalnya disuruh kerja terus-terusan, maka akan menjadi autoimun. Ini yang harus disadari oleh kita semua. Jadi balik lagi konteksnya adalah lepaskan atau puasakan makanan yang lalu. Selesai autoimunnya. Produknya, seluruh produk bisa dimanfaatkan. Tapi catatannya sekarang, karena sekarang menariknya adalah kita punya dokter, kita punya medis. Jadi tolong teman-teman simak ya, kita punya medis artinya apa? Cek. Yang autoimun berarti cek lagi sekarang. Kita lakukan yang kita diskusikan, gunakan produk One More, mulai dari Ladies Night atau Gentleman Night, sampai seluruh produknya digunakan. Lakukan pemilahan, tidak makan ini lagi, tidak makan ini, ganti dengan buah, ganti dengan buah, ganti dengan sayur, ganti dengan tomat katakanlah, karena paling gampang. Ganti itu, autoimun selesai, lupus selesai. Mudah-mudahan nanti ini jadi pembicaraan menarik nanti ketika kita bicara autoimun, Pak Julius. Ya, karena kondisinya sama. Ya, saya juga waktu kenal pertama kali dengan produk One More itu ada seorang dokter di Solo juga punya problem autoimun. Juga salah satu rekanan saya konsultan juga itu juga autoimun. Jadi sangat menarik dibahas, Dok. Mungkin insya Allah di kesempatan berikutnya. Dan teman-teman saya mohon maaf ini karena waktu berjalan terus dan dokter juga perlu istirahat dan dari pagi sampai sore. Sebenarnya sangat menarik. Tapi kalau boleh saya ambil pelajaran, dokter, pada malam hari ini yang saya garis bawahi adalah bahwa kita itu soal clinical nutrition. Clinical nutrition sudah disediakan di luar sana, kita pilihan banyak, tetapi yang akan menjadi keunggulan kita adalah bagaimana clinical nutrition itu disampaikan di dalam tubuh kita, di delivery, soal di administration, di cara menyampaikannya. Dan kita punya keunggulan yang tadi disampaikan oleh dokter dengan partikel nano, dengan transdermal teknologi. Dan kalau bicara soal transdermal, ini ada ahli-ahli fisika, ada Pak Taufik, ada juga Pak Yudhoyono Slamet, orang-orang yang mendalami fisika, yang dulu bicara. Pertanyaan dari Dr. Fadli waktu itu menarik. Soal bagaimana ketika sudah partikel nano, antara materi dan gelombang itu sudah menyatu, dan itu yang membuat, kalau bahasa awam saya yang belajar orang filsafat ya, bukan orang ini, memudahkan dia untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Ini pembelajaran pertama yang saya ambil dari dokter soal clinical nutrition dan didorong dengan teknologi. Nah, yang kedua ini yang sangat relevan sekali dengan masa-masa sekarang, puasa. Dan puasa itu juga artinya juga dengan perubahan pola pikir, perubahan cara kita pola konsumsi makan kita. Dan ternyata yang disampaikan dokter, kalau kita berani merubah gaya hidup kita, pola-pola makanan yang disukai oleh penyakit-penyakit kita, itu di stop dan diganti dengan pola baru, mudah-mudahan kita akan menjadi sehat. Hari ini luar biasa, dokter, saya sangat berterima kasih dan mewakili teman-teman, sekali lagi teman-teman, kita berikan apresiasi kepada Dokter Setio
yang sudah memberikan pencerahan. Dan hari ini kita tidak hanya soal minta lagi dong, sekali lagi, one more time, tapi ternyata di balik itu kita itu akan jadi jauh lebih sehat. Sudah diberikan produk yang spesifik, satu untuk ladies, satu untuk gentleman. Tadi dokter sudah memperlihatkan struktur manusia ya, secara anatominya. Ada banyak kesamaan, tapi terus ketika sampai di bawah ada perbedaan. Dan itu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Sekali lagi saya berikan angka 9 untuk dokter kita. Dokter, banyak sekali yang mengucapkan terima kasih kepada dokter, dan mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan penting yang terlewatkan karena kita waktunya sempit. Tapi kalau ini berharga buat teman-teman, silahkan Anda juga wartakan kepada teman-teman, jadi good promotor. Kita inginnya adalah meskipun Anda di masa puasa ini, kita menjadi semakin sehat. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat puasa buat Dr. Setio, buat para sahabat-sahabat saya yang menunaikan, supaya kita menjadi semakin sehat dan semua dilancarkan. Closing statement dokter, kalau boleh minta, apa yang ingin dokter sampaikan buat teman-teman semua? Cuman satu kata Pak Julius, saya ingin menyampaikan buat teman-teman semua, karena One More terus produktif, terus berkreasi, maka kita tidak akan kesulitan. Saya melihat dari teman-teman ada chatting juga, solusi. Tadi Bu Elisna juga sama, solusi untuk autoimun. Jadi kita pilih bahwa One More produknya dengan Transderma, dengan rangkaian produknya, tolong menjadi pilihan kita. Saya di belakang, mohon maaf ya, di belakang mungkin masih kelihatan ada stetoskop, ada ladies and night, di sini ladies and gentlemen. Ini bukan ruang praktek saya, ini adalah ruang praktek ibu, karena di sini adalah tempat PK, tempat melahirkan. Jadi saya ingin menggambarkan, jangan memilih lagi medis, tapi lebih utamakan dulu One More. Utamakan dulu alternatif. Jadi kita harus mengedepankan alternatif. Demikian Pak Julius, demikian teman-teman. Saya mohon maaf lahir batin. Mohon maaf juga kalau saya pasti banyak terlalunya, karena proses tetap belajar. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya, di pertemuan berikutnya, baik offline maupun online. Terima kasih Pak Julius, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Dan kita berterima kasih. Teman-teman, kita masih akan menunggu nanti dari manajemen, apakah di masa-masa mendatang, ini kan biasanya akan bertepatan dengan waktu tarawih acara kita, mungkin ada penyesuaian, tapi yang jelas kita malam hari ini belajar sangat banyak dari Dr. Setio, dan juga saya berikan apresiasi kepada teman-teman semua yang hadir di sini, karena Anda adalah pembelajar-pembelajar sejati yang ingin hidup sehat dengan cara baru. Mari kita bentuk komunitas transdermal cara sehat dengan cara yang baru, yang lebih nyaman tapi lebih efektif. Terima kasih sekali lagi dokter, dan selamat malam buat teman-teman semua. Saya akan izin untuk nanti menutup ruangan ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di belakang layar. Ada Pak Taufik, ada Dr. Herni, dan juga ada Reka, sehingga acara ini bisa terselenggara. Terima kasih sekali lagi, selamat istirahat, salam sehat selalu, salam One More, salam transdermal, pelopor kesehatan cara baru. Terima kasih.